lebih besar dari yang sebelumnya, makanya untuk istilahnya nambal porsi beliau yang masih kurang di desa itu, akhirnya Pak Camatnya ini ditarik untuk jadi komite di sekolah itu. Jadinya Hmm, komitenya pun masih masih belajar siap, begitu. siap, siap. Gimana Oke. Mbak Din? Mbak Dina kan kuliah di ini kan, Pendas ya. Nah, sekolah S1-nya dasar mana ya. Dina nih? Pendas di mana S1-nya PGSD? Di UNY juga. Jadi S1 UNY, S2 UNY. Oh, angkatan berapa UNY-nya? Saya angkatan Masuk 14. UNY. Oh, Angkatan 2014. 14. Oh, aku lulus Jadi 2015. oh. Oh, angkatan 14 ya PGSD. Uh, Aduh, angkatanku banyak sekali anak PGSD. Diajar Pak Jati masih nggak ya? Sujati. Kakakku masih juga. sampai sekarang masih. Oh, kakakku dulu tuh alumni PGSD UNY juga. Pembimbingnya Pak Jati. Oh. Cerita ya tuh. Kakakku dulu PGSD UNY kakakku. Sekarang juga ngajar di SD juga. Hmm, gitu. Oh, iya sih. Temennya Lail ya. Iya, namanya Mbak Laila. Baik, dari ini tadi ya Mbak, saya tadi kalau misalnya disamain mau collab sama MG terkait dengan tadi main talk, karena menurutku itu penting banget. Jadi kita nggak bisa mengandalkan cuma siswa dan guru. Orang tua itu paling penting. Bahkan ya kalau di dunia pendidikan itu orang tua kan pertama ya buat anak-anak kayak Keluarga ya. gitu. Jadi emang orang tua yang harus disasar pertama sebenarnya. Siap, Setelah siap. itu baru sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya dari orang tuanya, harapannya nanti dengan adanya mentor ini jika misalnya jadi collab, menurutku nanti dari orang tua itu kan juga akan berpengaruh ke lingkungan masyarakatnya kayak gitu. Harapannya nanti desanya jadi desa pembelajar gitulah bisa dibilang kayak gitu. Jadi seenggaknya memunculkan motivasi anak-anak buat lanjut sekolah itu sih yang paling pentingnya jelas. Soalnya memang kalau orang tua sendiri udah nggak mendukung ya gimana anak-anak termotivasi buat sekolah kayak gitu. Kecuali Jadi anaknya itu punya, ini yang bagus ya. Soalnya kata main itu berasal dari kata mindset. Talk itu kan yang kita ngomong, kita pengen, ya maksudnya kan kadang di kan cara pandang, mindset itu perlu kita ini kan. Nah, kita pengen tuh. Oke. Jadi ya itu tadi sih keren menurutku kalau misalnya nanti bisa dikolabin, apalagi kan ini sama orang tua kan Mbak Mei kemarin nawarin aku buat yang orang tua tapi aku Iya, nggak iya berani Mbak kalau Din. orang tua karena ranahku nggak di situ gitu. Tapi kalau buat yang FID kemungkinan ya itu tadi bisa karena memang aku juga udah ngajar dan kemarin sempat ngajar juga waktu kelas online juga, jadi kayak aku tahu banget struggle-nya guru tuh kayak gimana, kayak buat konten YouTube itu juga aku juga sempat bikin kayak gitu dan itu enggak satu hari bisa langsung jadi juga enggak kayak gitu, kita kan perlu bikin skripnya harus kayak gimana gitu juga kan, jadi kayak enggak langsung ngomong juga kayak gitu. Dan ya memang kalau buat guru sebenarnya lebih ke karena guru juga punya keluarga di rumah kayak gitu dan Nggak ada waktu kita ya. nggak ada waktu nah untuk buat kayak gitu kecuali emang Administrasinya kita banyak. disiapkan kecuali kita memang disiapkan tim khusus untuk membuat ibu guru cuma tinggal syuting aja, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau ibu guru mulai dari bikin materinya sendiri kan nggak mungkin ya seorang guru mengajar materi tapi materinya itu dari orang lain padahal guru yang tahu siswanya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kan materi harus guru sendiri yang bikin, ngerekam video juga cuma pakai tripod gitu direkam sendiri, edit sendiri, upload sendiri kayak gitu. Bahkan kemarin tuh sekolahku yang dulu sekolahku tempat aku ngajar itu wifi-nya tuh udah nggak bisa ditolong gitu, jadi harus pakai kuota sendiri, apa-apa sendiri kayak gitu. Dan beruntungnya memang karena sekolahku sekolah swasta, jadi kayak mereka apa yang kurang tuh langsung dibenahi kayak gitu, wifi-nya langsung di-upgrade kayak gitu. Tapi ya melihat kenyataan kayak gini nih emang jadi suatu apa ya tantangan tersendiri kayak gitu menurutku. Bisa didiskusikan insya Allah. Dan apalagi ini banyak honorernya ya. Iya betul ya, banyak honorernya. Walaupun sekarang bos sudah lebih fleksibel ya, bisa untuk
kota dan lain sebagainya, cuma yo iya honorer juga kasihan ya kadang per bulan itu hanya berapa. Iya juga sih, mungkin solusinya kalau itu ya ada timnya yang bantu rekam, bantu ngupload gitu kan. Mereka ayo dijadwal hari ini kita nyoba bikin materi video Bapak ini misalkan gitu. Apalagi maksudnya Bapak Ibu Ya guru juga kita ya. kan nggak semuanya muda kayak gitu. Jadi Betul. itu juga tantangan tersendiri dengan teknologi kayak gitu. Apalagi ngedit-edit video. Kalau Anggapannya misalkan nggak itu usah udah diedit, sah ya kayak bikin gitu. video langsung ngajar kayak ngajar di kelas kan nggak ada editing loh di kelas langsung Nah, kadang guru tuh kalau misalnya kita salah ngomong, kalau misalnya secara langsung kita kan bisa langsung koreksi. ya. Tapi kalau di video, kalau salah ngomong terus kita ulang kan itu kan juga lucu banget kayak gitu loh. Maaf ini salah wah gitu. Nanti Jadi kayak dipotong-potong Mas, dibikin meme nanti sama anak-anaknya. iya, nanti juga kesannya juga apa ya, kita sebagai guru juga jadi kayak kurang profesional gitu. Wah, ini bu guru gimana sih ngajarinnya kayak gitu kan, juga kok salah-salah sih ngajarinnya kayak gitu kan. Mungkin juga gurunya nervous ya, biasanya nggak pakai kamera tapi berada di depan kamera ngajar. Jadi tuh gini, perbedaannya ketika kita di depan benda mati, di depan kamera, dengan ngajar anak-anak tuh beda banget gitu. Ketika kita selamat pagi anak-anak gitu kan ada reaksinya di depan anak-anak. Kalau ini nggak ada. Selamat pagi anak-anak. Oh ya, kayak harus pinter acting ya. Iya, dan maksudnya Boleh ngajar anak SD untuk ya. menumbuhkan apa ya, interest siswa sendiri, apalagi melalui video gitu, anak-anak juga apa ya, fokusnya juga nggak lama kayak gitu. Bahkan dari sekolah pun udah ada aturan video itu paling lama 10 menit. Pokoknya tidak boleh lebih dari 10 menit. Dan 10 menit itu udah sama introduksinya, udah sama nanti setelah selesai menonton video ini, kalian akan mengerjakan tugas ini, kayak gitu dijelasin sama gurunya. Jadi memang materi konten yang diberikan juga benar-benar harus dipadetin banget kayak gitu. Sebenarnya permasalahannya juga di situ. Kalau untuk anak SD loh ya, karena anak SD itu atensinya Iya, harus pinter-pinter ini ya untuk anak SD. Kalau misalkan materi untuk anak-anak SD sendiri sekarang di YouTube sudah banyak nggak ya? Nah, alhamdulillahnya udah banyak. Cuma memang tidak semua relevan kayak gitu. Jadi kadang tuh setiap SD punya Pinter nyari yang relevan ya? punya itu apa ya, pemberian materinya sendiri-sendiri gitu masing-masing. Ada yang beda kayak gitu. Terus emang kebanyakan kalau di YouTube masih, kalau di tempatku kan spesifikasinya 10 menit. Nah, itu masih kebanyakan lebih dari 10 menit kayak gitu, 15 menit, 25 menit kayak gitu. Dan kita nggak mungkin ngasih itu ke anak-anak kayak gitu. Makanya guru-guru biasanya dari YouTube itu diambil, diedit, potong-potong, masukkan YouTube lagi. Tapi dengan menyantumkan kreditnya ini diambil dari mana kayak gitu. Ya juga ya, tantangannya kompleks sekali nih. Dan kondisi sekolahnya memang ya seperti itu ya. Beda dengan sekolah-sekolah yang mungkin fasilitas ada, siswa-siswanya juga sudah mereka punya. Ya mungkin Sebenarnya ketika kalau survei buat sekolah. ngajar juga lebih enak lewat Zoom sebenarnya daripada lewat YouTube kayak gitu, daripada membuat video pembelajaran. Iya, Mbak Din, betul. tapi Zoom. nanti kalau lewat Zoom, anaknya di atas genteng semua. Nah, itu masalahnya. Bahaya ya. Keamanannya juga nggak bisa dijamin kalau lewat Zoom kan, lewat Zoom atau Google Meet kayak gitu. Jadi memang ya kita harus cari strategi. Yang paling mudah memang pertama YouTube, jelas. Aku juga rekomendasi mesti YouTube dulu, karena dari awal juga sekolah kami juga pakainya YouTube dulu YouTube, awal. ya. Terus habis itu mungkin yang bisa digunakan lagi Google Classroom. Google Classroom itu biasa kami pakai lebih enak kayak gitu. daripada Microsoft Teams. Iya, betul, lebih enak, terus fleksibel juga, ukurannya tidak sebesar itu, terus guru dapat menilai dari situ, siswa juga mengumpulkan tugas dari situ, dan kita pindah ke Google Classroom itu karena HP-nya Bapak Ibu guru sudah penuh dengan foto dan video anak-anak yang berasal dari WA kayak gitu loh. Jadi pertama kan pakai grup WA, terus kita ngerasa wah ini kalau lama diginiin nanti HP-nya meledak kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita ganti ke Google Classroom, dan alhamdulillahnya orang tua mau diajak pindah ke Google Classroom kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu tantangan kita juga karena sekolahku tuh di pinggir desa, pinggir kota kayak gitu. Jadi kayak agak ambigu, benar-benar apa ya?
macam-macam gitu wali muridnya. Ada yang mendukung, ada yang menolak, itu tuh garis keras kayak gitu. Jadi di dua kutub. Nah, kita berusaha persuade pelan-pelan gitu untuk memberitahu, mengedukasi orang tuanya kalau ini loh Pak, pakai Google Classroom tuh kelebihannya ini gitu. Kenapa kami pakai Google Classroom tuh ada ini kayak gitu. Jadi kita memang ya pintar-pintar ngerayu kayak gitu. Jadi ya. Betul. Karena ini hal baru, perlu edukasi bagi Betul mereka. banget. Belum nyoba sudah, waduh gimana nanti kan? Lagi jalan pertama kan naik pakai Zoom ya kita, waduh kota Zoom. Sekarang yo kayak biasa wae pakai Zoom. Ya. Iya sih, itu nanti bisa dipikirkan kembali ya. Dan iya kalau pakai Zoom pada digenteng semua, mungkin ketika di Zoom direkam yang nggak memungkinkan, yo nanti lihat rekamannya. Iya, ya. Tapi di sini saya banyak belajar loh ini. Kan di sini rata-rata teman dari pendidikan ya, sedangkan saya kan dari akuntansi, basicnya ekonomi. Jadi nggak paham ternyata, oh yang harus disentuh tuh ternyata orang tuanya dulu ya. Serius Mbak Din, saya Nah, baru tahu pendidikan malam ini. utama keluarga. Ya, saya kan awalnya mengkonsep itu kan memang anaknya dulu ya, tetapi melihat semakin ke sini kok peminatnya makin kecil. Terus ketika disamperin ke rumahnya, kadang orang tua tahu anaknya sembunyi di dalam kok nggak ngoprak-oprak gitu kan. Iya Jadi oh benar. iya benar, ternyata memang harus dari orang tuanya dulu. Orang tua. Mungkin nanti saya bisa kirim ke Mas Dika ya, atur sementara kegiatan nanti apa yang perlu disesuaikan gitu. Boleh juga nanti kita bahas mengenai lebih lanjut tentang apa Mind Talk tadi ya. Keren sih Mas itu, keren. Karena kami saat ini belum ada Mas SDM-nya yang maksudnya dirasa mumpuni berbicara dengan orang tua gitu. Karena saat ini kan kami masih Kita pun rekrut. masih belajar. Nanti kita juga belajar dulu. Kita Iya, iya. belajar dulu dari yang bisa. Kalau misalkan kita nggak bisa datengin yang bisa, yuk teman-teman yang akan bergerak ke sana minimal sudah di training dulu sama orang Iya, yang memang sudah paham gitu ya Mas ya. betul. Keren. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau dikonfirmasi gitu teman-teman mengenai Kan ada lagi desainnya. nggak? Sandi, Yulia Susanti, Evi, mungkin Aziz mungkin mau tanya lagi, Aziz? Halo Mbak. Halo Mbak Yulia Susanti. Siapa nih panggilnya? Mbak Santi ya? Nah, iya. Salam kenal. Apa ada berita hot apa hari ini? Enggak. Oh iya Mbak, pengen tahu aja sih. Berarti kegiatan yang dilaksanakan Mbak Melina dan teman-teman itu. Milani. Oh iya, Wah, udah biasa saya Mas. Mbak Melani sama teman-teman itu sudah sejak mulai sebelum pandemi Mbak ya? Sudah Mbak. Pandemi ya, November ya? Sudah, iya November Mbak. Oh berarti memasuki bulan ketiga. Ketika pandemi. Berarti sudah pandemi ya? Iya sudah Mbak. Oke. Oh berarti emang kegiatan yang diadain di desa itu terbentuk itu karena keresahan di pandemi ini ya? Iya Mbak. Karena kan sekarang tuh guru-guru terbelenggu sama regulasi, nggak boleh ketemu sama anak-anak kan. Sedangkan pada akhirnya saya merasa, mahasiswa ini kayaknya punya gelar istimewa itu yang maksudnya kadang kemana-mana bisa gitu. Jadi manfaatkan aja. Oh iya benar, gelar mahasiswa itu. Aku kira itu memang udah ada ngadain kegiatan di desa tersebut udah dari dulu emang rutinan. Makanya aku kepengen tahu gambarannya kalau sebelum pandemi sama pandemi itu gimana gitu. Nah, ternyata emang sejak pandemi ya berarti. Nah, kalau sejak pandemi itu kan kegiatannya itu kan bersifat berkumpul banyak orang, anak-anak dari banyak orang lah pokoknya. Itu dari desa itu menerima nggak ya, menerima meskipun dalam kondisi kayak gini atau ada syarat apa gitu kalau misalnya teman-teman atau kita itu ngadain kegiatan dan atau dari teman-teman itu emang udah apa ya udah inisiatif sendiri mematuhi standar yang ada atau gimana. Kadang kan ada desa yang emang ya udah nggak apa-apa ngadain kegiatan aja jadi kayak berkumpul yo
bodo amat, biasanya ada yang kayak gitu kan. Nah, kemarin tuh pas kita mau lokasi